Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Hari ini Bu Indri akan menceritakan kisah Nabi Musa membelah Laut Merah. Begini kisahnya. Kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Setiap hari pasukan Fir'aun menyiksa pengikut Nabi Musa untuk kembali menyembah Fir'aun. Istri Fir'aun yang merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Pada saat Fir'aun mengetahuinya, Fir'aun langsung menyiksa Asiyah hingga meninggal dunia. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar Allah memberikan azab kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir pun dilanda kekeringan. Tanaman gandum milik kerajaan Fir'aun gagal panen. Banyak hewan ternak yang mati, kemudian datang badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit terjadi di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa, meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar mencabut azabnya. Nabi Musa akan berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel meninggalkan negeri Mesir bersama Nabi Musa. Namun, pada saat azab itu pergi dan keadaan menjadi normal, Fir'aun mengingkari janjinya. Para kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, masih dipaksa untuk bekerja. Dan para pengikut Nabi Musa pun banyak yang disiksa. Lalu datanglah wahyu dari Allah memerintahkan agar Musa mengajak kaum Bani Israel pergi meninggalkan Mesir. Mereka pun berangkat diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Namun pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul pasukan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa tiba di tepi Laut Merah, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Fir'aun dan ribuan pasukannya sudah terlihat dari kejauhan bersiap untuk membunuh mereka semua. Jangan takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Laut pun terbelah, memberikan jalan kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Kemudian pengikut Nabi Musa segera berjalan menyeberangi lautan itu. Saat rombongan Nabi Musa sudah sampai di daratan seberang, pasukan Fir'aun pun tiba dan segera menyusul pasukan Nabi Musa melalui jalan dari lautan yang terbelah itu. Namun pada saat mereka sampai di tengah-tengah, laut pun tiba-tiba menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun bersama bala tentaranya yang berjumlah ribuan itu tanpa sisa. Setelah Nabi Musa selamat dari kejaran pasukan Fir'aun, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat adanya air, maka Nabi Musa segera memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar, lalu terpancarlah air dari batu tersebut, dan air itu bisa mereka minum. Dan saat mereka sampai di semenanjung Sinai, panas matahari sangat terik, seperti memanggang bumi. Tidak ada tempat berteduh karena tidak ada satu pohon pun yang berada di dekat mereka. Di saat seperti itu, Allah memberikan nikmat-Nya berupa awan yang mengiringi perjalanan mereka. Demikianlah kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah yang menjadikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dalamnya. Semoga dengan serangkaian kisah Nabi Musa dapat mempertebal iman kita dan membuat kita semakin percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, Bu Indri akan akhiri majelis pagi hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.